Oke, selamat pagi semuanya. Kita ngomongin tentang pemrograman web. Ya. Untuk awal-awal ini kita akan belajar untuk mengenali dulu ya teknologi-teknologi web yang di zaman sekarang dan sedikit prediksi untuk masa depan. Nah, pemrograman web adalah suatu bidang yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa ada komunikasi di situ? Karena web itu memiliki fitur untuk berkomunikasi antara user dan server. Nah, alatnya adalah web. Kalau dulu web 2.0 dan rencana yang baru ini adalah web 3.0. Oke, kita akan bahas dasar-dasar pemrograman serta tren terkini yang diharapkan akan membentuk masa depan web pada tahun 2026 termasuk web 3.0. Tentunya yang lain juga kita akan ngomongin progressive web apps ya, PWA, dan cloud computing. Selalu ada hubungannya dengan cloud computing dan metode-metode client server itu sangat akrab sekali dengan pemrograman web. Web 3.0 merupakan evolusi dari web yang berfokus pada desentralisasi, ya, penggunaan AI dan interoperabilitas data. Progressive Web Apps adalah aplikasi yang dibangun dengan teknologi web yang memberikan pengalaman pengguna yang mirip dengan aplikasi natif. Jadi Progressive Web itu, kalau teman-teman pernah membuat aplikasi Android ya, kan kita coding pakai JavaScript tuh, pakai Java, terus pakai Kotlin dan pakai yang lain juga ada. Itu natif, building di situ, aplikasi di situ. Cara yang kedua adalah kita membuat web, lalu di Android Studio kita hanya menuliskan kode untuk menembak URL web kita itu. Tampilannya sudah responsif ya, bisa dibuka di handphone tuh bisa bagus. Jadi kita tinggal tembak website itu, lalu kita building, kita deploy, kita ekspor menjadi aplikasi Android dan bisa kita deploy. Nah, nanti aplikasi itu seolah-olah terinstall di handphone kita seperti aplikasi, padahal itu hanya nembak web doang gitu. Tapi karena ada teknologi progressive web apps ya, itu di web kita bisa memasukkan coding seperti manifest, seperti coding-coding untuk memaksa tampilannya menjadi landscape. Jadi web itu bisa semakin berkembang, semakin bisa juga dibaca oleh Android, engine-nya Android. Bisa juga nanti akan ada coding untuk membuat notifikasi misalnya. Padahal bukan natif, bukan murni Android Studio bikinnya, tapi hanya menggunakan progressive web apps atau nembak web, tapi web yang ditembak itu progresif gitu aja. Perbandingan misalnya web 3.0 ini yang baru ya. Desentralisasi data, privasi pengguna, dan interaksi yang lebih baik antara aplikasi. Ya, jadi contohnya adalah platform blockchain ya, seperti Ethereum dan lain-lain yang memungkinkan pengembangan aplikasi desentralisasi. Jadi sebuah akses ke sesuatu tapi membutuhkan kunci dari banyak node atau dari banyak tempat, itu namanya blockchain ya. Jadi memang memiliki keamanan yang tinggi. Seperti kalau kita mau mengajukan dokumen apa gitu ya, harus ada tanda tangannya 3 orang. Nah, jadi kalau tiga-tiganya itu tanda tangan semua baru bisa. Ada salah satu yang tidak tanda tangan berarti gagal. Itulah blockchain yang bisa dipakai di web 3.0 nanti. Progressive web apps keuntungannya adalah pengalaman pengguna yang cepat, offline capability, dan pemasangan yang mudah ya. Memang cukup mudah karena logik kita masih di web ya, kita tidak harus langsung pindah dan belajar ke aplikasi natif Android ya. Contoh adalah Twitter Lite ya. Twitter Lite itu konon katanya dia
kan dia lebih ringan gitu ya. Dia lebih ringan daripada Twitter yang orisinalnya, dan dapat diakses dengan cepat di perangkat mobile. Konon katanya itu menggunakan web apps, progressive web apps. Lalu cloud computing, fleksibilitas, skalabilitas, dan pengurangan biaya infrastruktur IT. Jadi kalau cloud computing itu kita punya aplikasi, tapi database-nya itu di tempat lain. Itu namanya di cloud gitu, kita sewa ya, seperti VPS misalnya, kita bisa sewa namanya virtual private server. Kita sewa di sana, lalu kita pasang database dan kode-kode yang digunakan untuk menampilkan mengirim data dari database ke aplikasi kita di tempat lain juga. Jadi tampilannya di server, di hosting domain biasa misalnya, tampilannya dia hanya merequest data ke server kita di tempat lain, dan ketika data itu di request, maka diproses dulu, setelah matang baru dikirim balik ke tampilan dilihat pengguna. Jadi komunikasi data seperti itu sudah tren yang dipakai di zaman sekarang. Jadi tidak ada lagi misalnya kita punya satu server atau satu hosting, misalnya hosting domain, kita pasang aplikasinya di situ, kita pasang database-nya di situ juga gitu. Jadi kalau kena hack, hilang semua, maksudnya kena semua, database-nya juga kena. Tapi kalau sudah satu ini untuk tampilan saja, satu ini untuk server gitu. Jadi tampilannya dilihat orang-orang nih, publik nih. Kalau ini ke hack, ini hanya user interface-nya saja, hanya tampilan saja. Dikira sudah masuk ke server, hackernya muter-muter di sini doang. Padahal datanya ada di sini gitu. Jadi lebih aman. Kalau mau hack sampai sini ya berarti hackernya harus ngehack di dua tempat ya. Entah gimana caranya, saya tidak tahu. Oke, itulah cloud computing. Bisa juga kita punya server sendiri, bisa juga, tapi biayanya harus ada maintenance-nya. Kalau kita sewa lebih enak, skalabilitasnya, kita mau nambah storage tinggal kita pesan, nanti paketan kita akan naik, jadi tagihan kita naik gitu aja. Tapi kalau kita punya server dedicated ya, server sendiri, maka kita beli harddisknya, kita pasang di komputer, lalu di komputer server ya, lalu kita format, kita sesuaikan formatnya, lalu arsitekturnya gimana, baru bisa dipakai dan lain-lain. Belum lagi kalau ada error ya, kita mikir sendiri. Tapi kalau cloud computing nggak ada error kayaknya, mereka yang menangani, kecuali error di sisi apps-nya, yaitu kesalahan kita sendiri, bukan penyedia servernya. Contohnya Netflix ya, Netflix itu menggunakan cloud untuk streaming konten secara global dengan efisiensi yang tinggi. Nah itu masuk akal sekali gitu. Misalnya Netflix ini misalnya menggunakan natif ya, menggunakan aplikasi di zaman dulu, satu aplikasinya, database-nya juga di situ, file filmnya juga di situ. Nah kalau kehack kan file source aslinya bisa keambil, nggak boleh. Jadi Netflix itu hanya tampilan saja dibuat untuk dilihat oleh penonton, lalu dia merequest filmnya itu, source filenya itu di tempat lain gitu. Tentunya dengan validasi khusus ya antar dua apps ini, satu aplikasi untuk tampilan, satu aplikasi untuk penyedia gitu ya. Jadi memang masuk akal sekali kalau Netflix itu pakai cloud computing. Karena kalau yang tampilan itu kena hack, yang source filenya masih aman. Implementasinya adalah berbagai perusahaan teknologi global telah mengadopsi konsep-konsep ini untuk memecahkan masalah besar. Contohnya Google menggunakan cloud computing tentunya untuk layanan Google Drive yang memungkinkan pengguna menyimpan dan berbagi file secara online dengan akses yang mudah dan cepat, seperti Google Foto, Google Drive, dan lain-lain. Itu sudah menggunakan cloud computing ya. Tentunya seperti file foto kita, kalau sudah tersinkron
di Google Foto ya aman, berarti ada di sana. Handphone kita tiba-tiba mati pun masih aman, bisa kita tarik suatu sehari nanti. Jadi Google Foto itu tidak peduli ya storage kita udah penuh, mau penuh atau gimana, yang penting dia ada foto di situ, dia sinkron gitu. Jadi sudah cloud gitu ya, tidak ada ngomongin lokal lagi. Contoh yang kedua, Meta dari Facebook ya, juga sedang berinvestasi dalam Web 3.0 untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih aman dan terdesentralisasi. Jadi Web 3.0 itu seperti web yang bisa terkoneksi dengan wallet kita. Misalnya kita di Web 3.0 itu bisa, kan web itu ada local storage, ada cookies dan lain-lain, jadi kita bisa mengandalkan wallet kita. Nah, tentunya itu akan tersebar di berbagai node atau berbagai server, di mana kalau kita merequest data sesuatu harus menghubungi node-node yang lain itu, verifikasi, maka sudah statusnya sudah oke, maka file yang kita akses berhasil. Seperti blockchain tadi ya, itu sangat identik sekali dengan Web 3.0 nantinya. Kita lihat saja nanti bentuknya kayak gimana.